Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 27 Mei. Judul dari materi kita hari ini adalah Bayar sekarang, main nanti. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Dari Injil Matius bab 7 ayat 13 sampai dengan 14. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, pemimpin yang besar selalu punya disiplin. Seperti yang dikatakan Jenderal Dwight Eisenhower, tidak ada kemenangan dengan harga tawar-menawar. Kalau sudah masalah disiplin, kita harus memilih salah satu dari dua pilihan ini. Menderita karena disiplin yang datang dari pertumbuhan dan pengorbanan, ataukah menderita karena menyesal, mengambil jalan yang mudah dan kehilangan kesempatan yang ada di dalam hidup setiap manusia. Kita harus melihat dua area disiplin yang ada dalam diri setiap pemimpin. Pertama adalah area emosi. Pemimpin yang efektif menyadari kalau reaksi emosional mereka adalah tanggung jawab mereka. Dan area kedua adalah waktu. Semua orang dalam planet ini mempunyai alokasi waktu yang sama. Tapi level disiplin masing-masing orang menentukan bagaimana setiap menit itu akan ia gunakan. Orang yang disiplin memaksimalkan penggunaan waktunya. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita bicara soal disiplin. Semua pemimpin harus punya disiplin. Kalau dia tidak punya disiplin, dia tidak bisa jadi pemimpin yang efektif. Disiplin dikatakan tadi adalah pembayaran di depan, agar kita bisa menikmati hasilnya, agar kita bisa main nanti. Disiplin adalah soal pilihan, mau menderita di depan sebagai pengorbanan untuk pertumbuhan, ataukah menderita karena menyesal nanti karena kita memilih hal yang mudah yang justru menghilangkan kesempatan kita dalam hidup. Para kader, kita juga belajar dua area disiplin tadi. Area yang pertama adalah emosi. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap semua reaksi emosional yang ia rasakan. Dan yang kedua adalah area waktu. Ingatlah, setiap orang, bukan hanya pemimpin, mempunyai alokasi waktu yang sama. Setiap pemimpin yang efektif tahu bagaimana ia menggunakan waktunya. Dia tidak akan mau menyia-nyiakan setiap menitnya. Dia akan selalu merasa bahwa menit ini harus ia gunakan dengan baik. Karena kalau dia lewatkan 1 menit, efeknya akan lebih dari berjam-jam. Semua menjadi tertunda karena sesuatu hal yang dilewatkan. Ingatlah bahwa ada dua area disiplin tadi. Yang pertama emosi. Bagaimana Anda mengendalikan emosi Anda untuk disiplin, atau bagaimana Anda mengatur, menggunakan waktu Anda dengan baik. Para kader, pertanyaan kita hari ini, dalam area apa Anda bisa mengembangkan disiplin Anda? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.